Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Arifin, NIM saya 12042100077. Novi Monica Hutagalung dengan NIM 1204210120. Astiananta Salsabila dengan NIM 1204210163. Alfonsus Yoga Dewasa Putra, nomor induk mahasiswa 12042100089. Makin kuatnya pengaruh teknologi informasi, maka diperlukan orang-orang yang nggak hanya mengerti teknis, tetapi juga konsep dan penggunaan teknologi informasi pada bidang lainnya. Biasanya pekerjaan ini dilakukan oleh seorang konsultan IT. Konsultan IT ini biasanya bekerja sebagai jembatan antara tim teknisi dan anggota staf untuk mengetahui kebutuhan model dan strategi bisnis klien. Yang pertama, ada jam terbang. Salah satu skill yang memang dibutuhkan IT atau IS konsultan yaitu jam terbang yang tinggi. Pasalnya, masalah yang akan datang berbeda-beda. Jika kamu tidak memiliki pengalaman atau jam terbang, kamu akan kesulitan untuk mencari solusi dari suatu masalah tersebut. Tugas yang diberikan perusahaan atau klien juga terbilang berat, butuh orang yang sudah berpengalaman dan memiliki jam terbang yang tinggi. Yang kedua, yaitu konsultif. Sebagai seorang IT atau IS konsultan, kamu akan disodorkan atau diberikan beberapa masalah terkait sistem dan IT untuk kamu pecahkan solusinya. Oleh karena itu, sebagai konsultan IT, kamu harus memiliki sifat yang solutif, serta berpikir secara logis untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, pengetahuan khusus. Nah, skill pengetahuan khusus juga diperlukan oleh seorang konsultan IT. Pasalnya, seorang konsultan IT akan berkutat dengan manajemen strategis perusahaan. Jadi, sebagai konsultan IT, kamu harus memiliki pengetahuan seputar teknologi, informasi, dan manajemen bisnis. Nah, dua pengetahuan tersebut harus kamu miliki, karena sekarang kamu tidak hanya berhubungan dengan sistem dan komputer saja, namun berhubungan juga kepada sumber daya manusianya. Yang keempat, yaitu komunikasi. Skill lain yang dibutuhkan oleh konsultan IT adalah komunikasi yang baik. Pasalnya, kamu akan bekerjasama dengan tim yang berisi anggota pengembangan perangkat lunak dan anggota lain dari berbagai divisi untuk proyek IT. Skill komunikasi yang baik juga dibutuhkan untuk berinteraksi dengan klien ketika memecahkan masalah. Teknik untuk menyampaikan informasi secara akurat adalah krusial dalam hal ini. Yang kelima, ada project management. Skill lain yang dibutuhkan konsultan IT adalah manajemen proyek atau project management. Hal ini sangat penting untuk dapat mengatur, memeriksa, pengembangan, dan melakukan tes uji coba terhadap sistem atau software yang akan digunakan oleh perusahaan. Jika terjadi suatu masalah, kamu juga dapat menggerakkan tim untuk fokus pada penyelesaian masalah terlebih dahulu. Tentu, pengalaman menjadi dasar dalam manajemen proyek yang baik. Nah, itu adalah beberapa skill yang harus kamu tekuni jika ingin melamar pekerjaan sebagai IS atau IT konsultan. Nah, menurut beberapa sumber yang udah aku cari, jadi yang pertama itu ada prodi komputer dan teknologi. Kenapa harus mempelajari mereka? Nah, karena bahasa pemrograman, kalau kamu ingin berada di bidang perbisnisan, itu penting ya, apalagi untuk seorang data analis. Terus yang kedua itu ada prodi bisnis, udah pastinya gitu kan ya, karena menguasai tentang ilmu bisnis pasti sangat diperlukan guna mendongkrak performa perusahaan, termasuk di industri digital. Walaupun berbasis digital, kamu perlu ingat industri ini juga tetaplah sebuah bisnis yang berguna untuk konsultan analis. Lanjut, yang ketiga itu ada prodi statistika dan matematika bisnis. Loh, kenapa kok harus belajar matematika lagi, statistika lagi gitu kan ya? Buat kamu yang suka hitung-hitungan dan ingin bekerja di industri digital, program studi statistika dan matematika bisnis bisa jadi pilihan yang
pas gitu buat kamu, karena ini sangat dibutuhkan untuk menganalisis data. Data ini tuh bisa data perusahaan atau data yang lainnya, sehingga ini tuh sangat berguna untuk seorang konsultan analis. Selanjutnya itu ada prodi ilmu komunikasi. Nah, kenapa harus belajar nih komunikasi gitu kan ya? Di program studi ini, kamu tidak hanya mempelajari bagaimana caranya mengobrol dengan orang lain. Kamu juga akan mempelajari bagaimana membuat perencanaan marketing dan penyajian konten tepat untuk target market. Nah, itu penting banget. Terus yang kelima, prodi desain komunikasi visual. Kenapa nih kok harus belajar itu? Nah, menurut sumber, setelah perencanaan dan strategi bisnis marketing dapat dipelajari dengan baik gitu ya. Jadi ini tuh bakal menjadi ujung tombak terakhir dalam mengemasnya ke dalam visual kreatif menarik, sehingga kita bisa tahu, kemasan seperti ini dapat kita usulkan gitu supaya konsumen itu tertarik gitu. Nah, itu berhubungan dengan komunikasi visual. Jadi peran dan tanggung jawab IT konsultan yang pertama adalah melakukan diagnosis dan menganalisa masalah potensial. Yang kedua, mencari saran dan rekomendasi tertulis tentang masalah bisnis dan IT. Yang ketiga, mengembangkan rencana aksi termasuk skala waktu dan sumber daya yang diperlukan. Yang keempat, memperbaiki sistem yang ada atau mendesain ulang sistem baru untuk klien. Pekerjaan IT konsultan sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bisnis analis, yaitu di mana tugasnya adalah menganalisis secara profesional mengenai pengoperasian sistem, strategi manajemen, pelatihan kerjasama, dan memberikan proposal atau perencanaan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan klien. Lalu kedua ada konsultan pengenalan, di mana tugasnya adalah memastikan kemajuan rencana pengembangan dan memeriksa spesifikasi yang telah disiapkan oleh analis. Pada intinya, tugas yang paling penting bagi seorang konsultan pengenalan adalah memastikan penyesuaian yang diinginkan oleh klien. Kemudian yang ketiga ada Project Management Office atau biasa disingkat dengan PMO. PMO ini seringkali mengacu pada divisi manajemen pendukung project, divisi audit untuk project atau project support departemen, yang merupakan salah satu sistem pengoperasian yang berorientasi pada efektivitas biaya.